6 striker lokal yang bersinar bersama Persebaya Surabaya. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like dan bagikan, untuk mendukung Mimin dalam berkarya. Terima kasih. 1. Mustaqim. Mustaqim adalah idola warga Surabaya. Performa hebatnya bersama Syamsul Arifin bak mesin gol yang sangat ditakuti lawan. Demikian mengutip dari bola.com. Jika keduanya ada di kotak penalti, kans sekecil apapun bisa dikonversi menjadi gol. Mustaqim tidak hanya tajam saat mengeksekusi peluang, tetapi juga aksi individunya kerap membuat pemain belakang kerepotan menjaganya. Jasa Mustaqim untuk sederet prestasi Persebaya tak dapat dielakkan. Salah satu gelar juara paling fenomenal adalah Perserikatan tahun 1987 sampai tahun 1988. Selain itu ada juga trofi Piala Tugu Muda, Piala Persija, dan Piala Hamengkubuwono. 2. Yusuf Eko Dono. Penyerang kelahiran Surabaya ini memulai karir sepak bola dengan bergabung bersama Persebaya Junior pada 1985. Setahun berselang, Yusuf berhasil promosi ke skuad Persebaya Senior dan menjadi bagian saat Bajul Ijo menjadi runner-up Piala Perserikatan 1986/87 dan 1987/88. Sayangnya, dalam dua edisi itu ia lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan lantaran kalah bersaing dengan para penyerang senior. Hengkangnya Mustaqim ke Asyabab Surabaya pada 1989 membuat Yusuf Eko Dono langsung mengambil tempat sebagai mesin gol utama Persebaya. Sempat hengkang ke PSM, namun setahun berselang ia kembali lagi ke Persebaya dan langsung mengantarkan Bajul Ijo meraih gelar juara Liga Indonesia tahun 1996 sampai tahun 1997. Di level Timnas Indonesia, dirinya pernah menjadi sosok sentral saat membawa skuad Garuda meraih medali emas ajang SEA Games 1991 di Manila. Pada pertandingan final, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand 4-3 lewat adu penalti. 3. Berikutnya ada Syamsul Arifin. Penyerang yang identik dengan gol sundulan terbang ini meniti karir sepak bola mulai dari bawah. Pada usia 20 tahun, ia merantau ke Persebaya dari kampungnya, Kabupaten Malang. Perjuangan tersebut berbuah manis lantaran ia diterima di klub amatir mitra klub internal Persebaya yang berada di kelas kedua. Syamsul berhasil membawa timnya naik menjadi klub kelas utama di klub internal Persebaya. Selama masih aktif bermain, Syamsul Arifin memang mematikan, bahkan ia kerap meminta rekannya untuk terus memberikan umpan-umpan silang hingga setinggi lutut atau pinggang jika berada di depan gawang. Di level Timnas Indonesia, Syamsul Arifin terpilih menjadi salah seorang pemain PSSI muda untuk ikut dalam turnamen Presiden Cup 1978 di Seoul, Korea Selatan serta bagian di ajang Pra-Olimpiade 1984. 4. Kurniawan Dwi Yulianto. Meski tidak memulai karir dari Persebaya, namun penyerang yang mendapat julukan si kurus ini tercatat pernah menjadi bagian Bajul Ijo. Tepatnya edisi 2004. Saat itu Kurniawan menjadi pemain Persebaya usai direkrut dari PSPS Pekanbaru. Walau hanya semusim di Surabaya, penyerang kelahiran Magelang ini sukses mencetak 14 gol dari 28 pertandingan. Di musim tersebut Kurniawan juga berhasil mengantarkan Persebaya ke podium juara Liga Indonesia. Di tabel klasemen akhir, mereka unggul produktivitas gol dari PSM Makassar yang memiliki poin sama. 5. Rizadi Fauzi. Supporter bonek mania tentu mengenal penyerang andalan mereka di lini depan tim Bajul Ijo, Rizadi Fauzi. Ia merupakan striker yang unggul dalam bola-bola atas. Rizadi juga pernah memperkuat tim nasional Indonesia U23 tahun 2011 silam. Dan karir profesional dirinya di dunia sepak bola adalah bersama dengan tim Persita Tangerang. Pemain kelahiran tanggal 4 Juli tahun 1990 itu memang sudah memperkuat Persebaya Surabaya sejak awal musim pagelaran kompetisi Liga 2 tahun 2017 lalu. Dirinya pada waktu itu didatangkan dari Madura United untuk mengisi kerangka tim di lini depan. Sebelumnya pemain yang juga pernah memperkuat Sriwijaya FC tersebut, performanya bersama Sape kerap dianggap kurang cemerlang dan kalah bersaing dengan penyerang utama yang lainnya. Dirinya hanya mampu mencetak 2 gol, sehingga dirinya memutuskan untuk pindah ke klub yang bermarkas di Gelora Bung Tomo hingga saat ini.
Kehadiran Risadi di tim Persebaya sendiri dirasa menguntungkan dan berdampak baik bagi tim. Pasalnya Persebaya pada waktu itu membutuhkan penyerang pengganti dari Rahmat Afandi yang mengalami cedera panjang. Kekosongan di lini depan tersebut lantas menjadikan Risadi sebagai penyerang utama dalam tim di setiap pertandingan Persebaya Surabaya. Tidak membutuhkan waktu lama dirinya untuk bisa cepat beradaptasi dengan tim. Risadi juga berpengaruh banyak di tim Persebaya Surabaya. Terbukti bersama Persebaya musim lalu, dirinya berhasil mencetak 7 gol dan 2 assist, serta berhasil mengantarkan Persebaya meraih gelar juara Liga 2 musim lalu. Gaya bermain Risadi yang bertipikal sebagai seorang striker target man, dirasa cocok dengan kerangka tim di bawah asuhan Alfredo Vera tersebut. Ditunjang dengan pawakan postur tubuhnya yang tinggi yakni 183 cm dan ketahanan tubuh yang kuat, membuat dirinya cocok sebagai seorang target man di lini depan mendampingi penyerang lainnya. Keunggulan dirinya selain jumping dan heading bola-bola atas, dirinya juga bisa sebagai tembok di lini depan untuk membelokkan umpan yang diberikan seorang gelandang untuk kemudian diteruskan ke pemain depan yang lainnya. Dan sampai sekarang bonek menyebutnya Fauzimovic. 6. Andi Odang. Supporter Persebaya Surabaya yakni bonek mania tentu masih ingat dengan striker Andi Odang. Striker bergaya rambut khas jabrik ini berhasil membawa Persebaya promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia yang kala itu namanya Indonesia Super League AIL 2009. Persebaya berhasil lolos setelah berhasil mengalahkan PSMS Medan melalui pertandingan playoff dan diakhiri dengan babak adu penalti. Namun sayang, kerjasama Andi Odang dan Bajul Ijo tidak lama. Dia tercatat hanya satu musim membela klub kebanggaan bonek mania tersebut. Pada musim berikutnya yakni 2010, Persebaya memilih menyeberang ke kompetisi tandingan saat itu yakni Indonesia Premier League IPL. Nah, meski Andi Odang tak lama membela Bajul Ijo tapi jasanya sangat dikenang oleh supporter Persebaya. 7. Samsul Arif. Samsul Arif sebenarnya menjalani musim yang menakjubkan bersama Persebaya pada BRI Liga 1 2021/2022. Dia mampu tampil produktif di lini serang tim Kota Pahlawan. Mantan pemain Persib Bandung tersebut menjadi solusi di tengah melempemnya pemain asing. Dia membukukan total 11 gol dari 26 penampilannya. Catatan itu membuat Samsul menjadi pencetak gol terbanyak kedua Persebaya setelah Taisei Marukawa. Dan sekarang Persebaya mempunyai dua striker lokal yaitu Januar Eka Ramadan dan Juan Mancini. Semoga mereka mengikuti jejak pemain pendahulunya yang sukses di Persebaya.